Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bisa sama-sama satu kali. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kembali melaksanakan satu kegiatan yang pastinya kegiatan ini mulia. Peringatan Isra dan Mi'raj yang biasanya Isra dan Mi'raj itu dilaksanakan di bulan Rajab. Nah sekarang kalau saya tidak salah masuk nih bulan Sya'ban. Betul ya Bapak Ibu? Bulan Sya'ban. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah mendengarkan bulan Sya'ban, berarti tidak lama lagi Bapak Ibu masuk itu Ramadan. Iya, semoga semua yang hadir pada malam hari ini dan yang mendengarkan suara ini, insya Allah kita semua sehat masuk Ramadan. Iya. Mari sama-sama Bapak Ibu, saya memandu doa. Saya dulu baru kita. Ini kita berdoa bersama-sama. Allahumma barik lana. Kurang semarak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, bulan Sya'ban itu Bapak Ibu, izinkan saya sampaikan dulu ini sebelum kita masuk pada ceramah inti. Apa yang harus dilakukan di bulan Sya'ban? Amalan apa yang bisa dilakukan di bulan Sya'ban? Salah satu di antaranya Bapak Ibu, ya, yang harus dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak bersalawat. Saya ulangi Bapak Ibu, di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak salawat. Kenapa kita harus memperbanyak salawat di bulan Sya'ban, Ustaz?
Karena perintah bersolawat turun di bulan Sya'ban. Saya ulangi Bapak Ibu, perintah bersolawat turun di bulan Sya'ban. Ada ayat tuh biasa kita baca, biasa kita dengar, terdapat pada surah Al-Ahzab ayat 56. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hafal semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu sekalian, ayat ini disampaikan bahwa turun di Madinah tepatnya pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Bapak Ibu sekalian, saya biasa sampaikan begini Bapak Ibu, Allah perintahkan kita sholat, ternyata rufang Allah Ta'ala dia nama sepajang. Fuang Allah Ta'ala na parenta ki maseke, Allah Ta'ala dia nama seke. Na parenta ki Allah Ta'ala haji, tapi Allah juga tidak haji. Tapi na parenta ki Allah Ta'ala massalawat, ternyata Allah lebih dahulu bersalawat. Pak Ibu, makanya bersalawat ki. Ustaz, berapa kali kita bersalawat dalam satu hari? Aku ceramana guru Pak Ibu dia cueri, ajak na kurang sisep bulalan na sesuai. Kalau kita menghitung angka, terlalu banyak kapan Ustaz? Kalau 1000. Tapi Bapak Ibu, ini kalau angka yang kita mau hitung banyak. Tapi kalau waktu yang kita luangkan untuk membaca salawat 1000 kali dalam satu hari, ternyata makanya gurupna hanya 11 menit selesai. 10 menit Pak Ibu. Kurang nih salawat si sebu. Caranya bagaimana? Salawat ini kan bervariasi modelnya. Kalimatnya ada yang panjang, ada yang pendek, betul? Makanya pilih yang pendek. Yang saya ijazahkan Bapak Ibu, yang pendek itu cukup bersalawat dengan ucapan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya naro Pak Ibu, maponco tetapi banyak yang gunakan Bapak Ibu. Jadi ada lagi sholawat yang panjang, banyak ji. Misalkan ada sholawat dalam bentuk dibingkai dalam syair salawat, misalkan salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bisa sama-sama satu kali. Salatullah salamullah ala toha
Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin. Pak Ibu, Pak Ibu, mana lebih banyak ibu-ibu sama bapak-bapak? Lebih banyak ibu-ibu nih? Pak Ibu, Masya Allah. Saya sampaikan ke Pak Ibu, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan, Nabi bertemu satu malaikat. Dengar baik-baik Pak Ibu, Masya Allah. Nabi bertemu dengan malaikat. Malaikat itu Bapak Ibu memiliki 1000 tangan. Dan di antara tangannya memiliki 1000 jari. Siapa malaikat itu? Dalam keterangan tidak dijelaskan secara spesifik siapa namanya malaikat itu. Nabi bertanya, kenapa engkau memiliki banyak tangan dan banyak jari? Lalu kemudian malaikat ini mengatakan, Muhammad, jari yang saya miliki ini mampu menghitung berapa tetes air yang Allah turunkan di bumi. Air yang diturunkan Allah ke bumi bisa kuhitung Muhammad, tapi ada satu yang tidak mampu saya hitung. Angkasa di dia wulat lagi Muhammad. Ada ya rahmat Allah yang Allah turunkan kepada mereka yang bersalawat. Masya Allah. Dewulin ranking itu Muhammad pamasena fuang Allah Ta'ala turun kepada mereka yang memperbanyak bersalawat. Alhamdulillah. Makanya Pak Ibu mulai sekarang terapkan itu salawat Ibu. Manasuki masalawat ki, berkendara masalawat ki, mau ki tidur masalawat ki. Ya, insya Allah tawassul salawat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengundang kita semua ke Baitullah, menziarahi makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian. Karena Isra Mi'raj ini berarti sejarah Isra Mi'raj yang mau dicerita. Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Sebelum kita cerita Isra dan Mi'raj, maka hadirkan dulu keimanan. Hadirkan dulu keimanan. Apa itu iman? Ayo Bu, agar yasan iman. Iman. Apa itu? Kalau saya bilang iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? 5 atau 7? Berapa? 5 atau 6? Cerdas tuh. Hah? 6. Kalau saya bilang rukun iman ada 6. 1, iman kepada Allah. Berarti iman artinya sholat. Kita hadirkan dulu keyakinan, Pak Ibu, kita hadirkan dulu keyakinan. Karena kalau keimanan ini hadir, maka kita pasti bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Bapak Ibu? Tadi di Al-Quran kan jelas, tadi dibacakan oleh ibu kita di tilawah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa Palestina.
dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit 1 sampai 7, naik lagi ke Sidratil Muntaha, kemudian Nabi kembali dalam perjalanan cuma semalam itu Bapak Ibu, angkatona tupan ritata makada dek panapaja mapalla atau dengan anak bita angkanipe mempoleh. Ada mi lagi datang, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Kalau akal yang kita gunakan dek terima tepat. Dan ini tepat Bapak Ibu. Kenapa aku bilang tidak percaya Ki? Coba Pak Ibu. Pak Ibu. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, kalau orang jalan kaki itu diperkirakan sampai sekitar 2 bulan lebih. Atau naik onta lah paling cepat. Ya. Kalau kita naik kendaraan, motor atau mobil, itu bisa menempuh perjalanan sekitar setengah bulan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau orang naik pesawat, itu bisa ditempuh perjalanan kurang lebih 2 jam. Nah ini Nabi Bapak Ibu, tidak ada satupun ulama yang mengatakan berapa menit perjalanannya Nabi. Tidak ada. Hanya dijelaskan lailan, di suatu malam. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Tuh, Bapak Ibu. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Iya. Setelah itu dimi'rajkan lagi, naik ke langit pertama. Di langit pertama dijemput oleh seorang nabi yang bernama Nabi Adam alaihi salam. Naik ke langit kedua, disambut oleh nabi yang bernama siapa? Adik, kalau ada adik di sini yang bisa jawab, ku kasih ke 50.000. Siapa penjaganya langit kedua? Ayo. Oke, saya tanya. Oke, tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan lain. Siapa juara 1 Dandu Akademi? Siapa? Nggak tahu gini. Berarti biasa nonton nih. Iya, karena pertanyaan pertama gagal, maka hadiahnya juga gagal. Jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah, disambut oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketiga ada Nabi Yusuf, langit keempat ada Nabi Idris, langit kelima ada Nabi Harun, langit keenam ada Nabi Musa, langit ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Peristiwa Isra dan Mi'raj Bapak Ibu tidak sekedar terjadi, melainkan ada sebab akibat. Apa salah satu sebabnya? Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hatinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Nabi sedang bersedih. Makanya waktu itu dinamakan Amul apa? Amul Husni. Tahun kesedihan. Kenapa dikatakan saat itu tahun kesedihan? Karena dua yang sangat disayangi, yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Siapa itu? Yang pertama, siapa istrinya Nabi? Ayo. Siapa? Siti Khadijah. Halimah?
Kenapa na Halimah nu? Khadijah, oi. Ya. Yang kedua, pamannya Nabi, siapa namanya? Abu Talib. Ini dua meninggal sehingga Nabi bersedih. Maka Nabi, Bapak Ibu, dikuatkan hatinya, dihibur oleh Allah melalui dengan Isra. Makanya Pak Ibu, pernah bersedih? Pernah bersedih? Sedang bersedih? Tidak Ji? Tapi pernah bersedih? Ustaz, apa obatnya Ustaz kalau bersedih kah? Gampang, mau kita lagi? Pergi ke healing, rekreasi. Kenapa bisa? Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kesediaan Nabi Pak Ibu dihibur, diperjalankan. Perjalanan Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, naik lagi sampai ke langit ke-7 sampai bertemu dengan Allah di Muntaha. Bapak Ibu sekalian, tapi rekreasi tak ke masjid, majelis taklim, tenang itu hati tak. Tidak ada orang sedih di majelis taklim, betul tidak? Tidak ada orang bersedih di acara Isra dan Mi'raj, betul? Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi dikuatkan hatinya bertemu dengan Allah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali membawa oleh-oleh sampai di langit ke-6. Bertemu dengan siapa? Nabi siapa di langit ke-6 tadi? Nabi adik, hafal kini dena. Hafal kiri langit pertama siapa? Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ibu-ibu juga hafal Ibu di? Ibu, siapa langit pertama? Nabi Adam. Langit kedua, Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga, Nabi Yusuf. Langit keempat, Idris. Langit kelima, Harun. Langit keenam, Musa. Langit ketujuh, Ibrahim. Hafal kini di, Pak Ibu di? Hafal kini. Nabi kembali ketemu dengan Nabi Musa di langit ke-6. Maka dari Nabi Musa, Muhammad bima umirtu Muhammad. Ada tuh oleh-oleh nitiwi. Kan biasanya kalau orang baru pulang dari healing begitu pasti ditanya. Misalkan orang baru kembali dari Malaysia, boleh di Malaysia atau boleh di Mekah. Angkana tapa seruntu si bawaan atau pemakada tuh, adakah? Ya toh? Adakah oleh-oleh? Betul ya? Pertanyaan ini disampaikan Nabi Musa kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, bima umirta Muhammad. Ada tuh oleh-oleh nitiwi poliasi. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa umirta bihamsina salatan kulla yaumin. Oleh-oleh yang saya bawa adalah perintah melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, seperti Nabi bilang tadi Pak Lurah. Baca toh menceramah Pak Lurah di? Cocok pada menceramah. Cuma dia ini gak gaya Pak Lurah. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Maka dia Nabi Musa, Muhammad, farji ila rabbik. Lesu ko kufung Allah Ta'ala. Lesu ko Muhammad. Kenapa bisa Musa? Muhammad, nolai na jama umat nu Muhammad. Ke 50 sesuatu ni, nolai na jama. Tidak mampu umatmu dilakukan. Jadi kembali kau kepada Allah, minta kurang. Fas'alhu at-takhfifa li ummatika. Lesu kau minta kurang untuk umatmu. Lesu si kasih Muhammad. Pak Ibu, catat Ibu. 9 kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sejarah naik turun minta supaya dikurangi. Sampai pada terakhir
Nabi Musa bertanya, siapa ni monro Muhammad? Maka Nabi Muhammad 5 kali. 5 mani. Setiap naik kurang 5, setiap naik kurang 5, tersisa 5. Maka Nabi Musa lesu ke pemeng. Kembali ku lagi minta ki. Maka dari Nabi Muhammad, Musa, hatta stahayaita masirika. Masirika Musa. Masirika. Makanya Nabi Musa, aku masir ke Muhammad. Aga na keputusan numak kokoy. Maka dari Nabi Musa, maka dari Nabi Muhammad, walakinni arda, saya sudah ridho. Bapak Ibu, makanya inilah yang dilakukan hari ini, salat 5 waktu sehari semalam. Pak Ibu, Pak Ibu, waktu nalo mati nak bitat, sepaja na pasangan. Begitu pentingnya sholat. Waktu nalo mati nak bitat na Ali ki Ali. Sini ko Ali. Dekatkan telingamu di mulutku. Dekatkan telingamu di mulutku Ali. Maka Ali karramallahu wajha mendekatkan telinganya di mulutnya Nabi. Lalu kemudian Nabi berpesan, Ali, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah, usikum bis-shalah wa ma malakat aimanukum. Pelihara sempajanmu, pelihara sholatmu, pelihara sholatmu, dan pelihara orang-orang yang lemah yang ada di sekitarmu. Pak Ibu, Pak Ibu, papasan pertama anak bita waktu lalu mati sempajang. Usikum bisalah, jagai sempajatta, jagai sempajatta, jagai sempajatta. Saya sedikit mau cerita ini Pak Ibu. Ketika Nabi sudah berpesan, hurani mapasan nak bita ke Ali, gemetar. Badannya Rasulullah gemetar. Ya rawattu wa in kata malaikat Jibril, tappa makutana malaikat Jibril, "Oh Muhammad, kenapa badanmu gemetar? Kenapa badanmu gemetar?" Maka Nabi Muhammad, Jibril, ternyata kalau jasad akan terpisah dengan ruh sakit. Mapadi pale Jibril, maka dari Nabi Muhammad, opwa sakit ketika jasad akan terpisah dengan ruh. Liba alam mana nak puang? Aja nualangi ke umat kuda, denau late. Makanya dengar baik-baik Pak Ibu, Pak Ibu, Pak Ibu. Nabi itu orang yang maksum, dijamin masuk di surga, diterima doanya. Tapi ternyata menurut ulama, angka tusek di parle duangan dan nak bita, permintaan doanya Nabi tidak diterima oleh Allah. Letu ya benih. Ada ya Ustaz, permintaan Nabi, ya Allah, serahkan semua sakit itu kepada saya, limpahkan sakit itu kepada saya, jangan berikan kepada umatku. Maka dia Allah Ta'ala, dia nawadi Muhammad, karena semua orang yang mati pasti merasakan sakit. Makanya aku telah mati tuh, ya pedi mana tuh? Cuma engkau memang pedi dek nama malak dek, engkau tuh mapedi malak dek. Betul ya? Bapak Ibu sekalian. Bayangkan Bapak Ibu, Pak Ibu, Nabi dalam keadaan sakit yang dia pesankan sholat. Ia tu nak bita Pak Ibu. Kedua mi malasa selamat tuona. 2 kali misalnya Nabi itu sakit Pak selama hidupnya. Kapan itu? Pertama, ketika menerima wahyu di Gua Hira. Nabi demam tinggi sampai akhirnya Nabi pada saat itu sakit. Yang kedua, waktu nalo mati nak bita Pak Ibu. Detik-detik kematiannya Nabi sakit, sakit keras. Bapak Ibu sekalian, Pak Ibu, saya ulangi di Nabi sakit sempaja na pasangan. Bapak Ibu. Nah kenapa orang sekarang betona malasa, mabisi moa, tidak sibuk ji, waktu luangnya banyak ji, tapi dia nama sepajang.
Betul ya Pak Ibu? Nah itu jadi malasa itu orang sakit lagi mesti sholat, betul tidak? Apa lagi itu malasa? Bapak Ibu sekalian, Pak Ibu, itu kalau orang sakit, saya jelaskan dulu ini nih. Yaitu kutu malasa Pak Ibu, ada 4 nikmat yang Allah cabut itu di badan tak. Kita uji. Angkat tu apa na cabut pamasek puang Allah Ta'ala dia bata apa di dialeka aku malasaki. Yang mana itu Ustaz? Yang pertama, Allah cabut cahaya di wajah tak. Makanya selamanya pun tu garing, piklah setanya kah? Apakah bahasa Bugisnya itu? Hah? Mireng. Apa Pak? Mereng. Yang narodi? Ini mana Pak cocok nih? Bapak Ibu. Kalau ada orang sakit pasti pucat muka. Nah mau pakai kisi kinkir Ibu. Pasti pucat muka. Kenapa Allah cabut nikmat di sini? Yang kedua, Allah cabut selera makannya. Makanya kalau ada orang sakit itu Pak Ibu, dia nama kesin manrewe. Atau tidak? Namo akan walangi. Bapak Ibu, namo ala coto, kondro, barongko, dia nama mandre. Kenapa? Seleranya dicabut oleh Allah. Yang ketiga, dicabut nikmat rezekinya. Makanya orang sakit itu Bapak Ibu, rezekinya makurak kasih. Dan yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Makanya itu saya biasa kupesan sama kita semua, aku malasaki aja tambah dosa tak. Betul tidak? Kalau kita sakit jangan tambah dosa. Kami gatoto to malasa Pak Ibu tambah dosana. Ita gare. Kalau ada orang sakit nama tojo ya cikoro na agak sana. Ini gak biasa na salang. Agak biasa na salang. Bembe. Betul tidak? Bembe matok kerado? Bembe. Kenapa itu wanunu? Magar cikuro nuro. Apakah bahasa Bugisnya itu? Hah? Cikong. Magar cikong no. Maka anu gara-gara pura kaman re bembe. Madosa kira ko bembe. Iya. Nah yang ku tahu saya Pak Ibu sampai malam ini, tidak ada itu dek gagal bembe mapatojo cikong. Betul tidak? Betul tidak? Tidak ada Bapak Ibu. Saya sampaikan, tapi yang ketemu kada, Ustadz, jangan ku sembarang lu bilang, itu di samping rumah aku selesai, gara-gara pura menrebe bena mate. Maka dah kau pura toka kemarin kali angkaro si depe bola si bawaku, buroncong gara na mate. Jadi terang salah. Bembe atau buroncong? Hah? Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati oleh Allah. Makanya Pak Ibu dengar ya, tidak ada satupun makanan yang mampu mendatangkan penyakit. Tapi catat, semua makanan mampu mendatangkan penyakit ketika makanan itu dimakan secara berlebihan. Betul tidak? Makanya dek masalah agama ta Bapak Ibu. Tidak salah itu agama ta mengajarkan doa kepada kita. Setiap yang kita makan pastikan masuk dalam keadaan barik lana. Ya tona tu di follow kolokim mandre Allahum mabarik lana fima wakina adzabannar. Alhamdulillah, ketika orang yang sakit tadi Pak ditakdirkan sembuh oleh Allah, dikembalikan 3 tetap disimpan 1. Apa yang dikembalikan? Nikmat yang ada di wajahnya. Yang kedua, nikmat selera makannya. 3, apalagi dikembalikan rezekinya. Yang keempat, Allah tidak kembalikan dosa-dosanya. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuninya. Alhamdulillah. Ini Bapak Ibu sekalian, Nabi sakit yang dia pesankan salat. Nih, nama ga jetawe makkokoy Pak Ibu. Nabi galada sila surata. Mega si bawata. Beda jama sempadangnya, betul tidak?
Padahal mohon maaf Bapak Ibu sekalian, 5 rukun Islam, bunyan Islamu ala khamsin, syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah zakat Allah turunkan melalui malaikat. Malaikat alang ye tiwireng Muhammad na parentangi umat na apa maseke. Ha puasa tiwireng Muhammad na parentangi umat na puasa. Haji tiwireng Muhammad na parentangi umat na haji ketika dia dalam keadaan mampu. Tapi salat dek na kirim bawa puang Allah Ta'ala. Ia harus sempajang dek na kirim bawa puang Allah Ta'ala Pak Ibu. Melainkan langsung ina undang nak minta untuk antarima perintah sempajangnya. Artinya apa? Aku anu perlu dek na waddin di kiri-kiri. Betul tidak? Pak Ibu? Pak Ibu? Aku perlu dek na waddin di kiri-kiri. Nabi kata aja makokoi na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dia nama sepanjang. Aku bilang, weh, apakah susahnya orang sembayang? Kira-kira apa susahnya Bapak Ibu? Nah, tidak ada yang kurasa susahnya orang sembahyang. Bapak Ibu, Bapak Ibu, salat itu paling lama dilakukan 7 menit. 7 menit. Atau kalau tidak mau 7 menit, 5 menit. Kalau itu dilakukan biasanya sendiri. Bapak Ibu, 5 menit. Kita kali ini 5 waktu, berapa menit? Berapa? 25. Duhur 5 menit, asar 5 menit, maghribi 5 menit, isya 5 menit, subuh 5 menit, 25 menit yang Allah minta sehari semalam. Pak Ibu, siaga waktu nalaki fung Allah Ta'ala sesuai ni berapa? 24 jam. Bayangkan Pak, 24 jam ini Allah cuma minta 25 menit. Dan ini bukan berlaku 25 menit dalam satu waktu deh, melainkan hanya 5 menit dalam satu waktu. Tangka Thomas sepanjang biasa 3 menit. Di? Betul ya? Nggak tahu biasa mas sepanjang naik mina turu. Naik naung alam tulu sulam tanah. Auzubillah. Jamaah yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dampang ke Bapak Ibu. Lihat, kita pas berhenti di jam 10. Dengar lihat Bapak Ibu. Namo mega puasa sunnat tak. Mega seketa. Naik turun kita melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Saya doakan seluruh yang hadir malam ini bisa ke Baitullah sama-sama. Amin. Amin. Mau ki? Mau? Ayo daftar lagi. Baik Bu, izin insyaallah kami jadwalkan memimpin jamaah umrah itu bulan 11. Bapak Ibu, lihat bulan 11. Kemarin kita 106 orang di bulan 9. Bulan 11 insyaallah Bapak Ibu sekalian, ya, semoga Allah memberikan kita rezeki dan kita bisa berangkat sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Pak Ibu, doa ki Pak Ibu. Apa doanya? Ini doa yang kita baca. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah atau ziyaratal Haramaini wal Madinah bi barakatin nabiyyi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami menziarahi Makkah dan Madinah. Barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datu pandritata Bapak Ibu. Aku dibaca moye doae setiap pura kimas sepanjang insyaallah be turimate na rekode panafura diziarahi Baitullah ya. Pak Ibu. Bagaimana dengan ajal Ustaz? Sudah ditentukan oleh Allah, kita kembalikan kepadanya. Bapak Ibu sekalian, yang jelas berdoa ki setiap pura kimas sepanjang baca doa ye. Kalau mau kian lebih pendek, itu mau saja kita ulang-ulang. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Itu mau saja. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah.
Itu saja diulang-ulang, diulang-ulang. Insya Allah, semoga Allah mengundang kita ke Baitullah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, naik turun kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, apalagi mega sedekata, mega seketa, tetapi masalah sempajatta nol nilainya di mata Allah. Pak Ibu, nol. Kan ketok engkau matau tu biasa kajaji apa jini, tapi dia nama sepajang tanya komai kapungku betul kagak kue. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tak dampengan Bapak Ibu ya. Seharusnya saya biasa sampaikan ke jamaahku Pak Ibu ketika saya membimbing ya, jangan sampai jadikan umrah kita ini menjadikan diri tak lebih dekat kepada Allah. Caranya bagaimana? Kalau suni boleh umrah, kita sudah kembali ke tanah air, masuk maki di masjid. Engkau tahu maka dah agapi na 20 mi 7 pahala itu di masjid Ibnu Mas'ud. Na yase 100 sembuh. Na begala ni urut pahala. Auzubillah. Jangan ke Bapak Ibu. Seharusnya kita sudah ke Baitullah, itu yang menjadikan diri kita semakin bagus ibadata. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kalau semua itu dilakukan tanpa sholat, nol di mata Allah. Bapak Ibu, makanya harus sempajangnya nilainya nomor siaga. Sedih. Nilai sholat itu nomor 1. Yang lain itu nol. Puasa haji nol. Itu maki Bapak Ibu tarekan nih siaga nilainya siaga nol, nilainya puasa nol, tambah nih nol tambah nol sama dengan nol. Alas haji nol, maka nilainya nol. Berapa nilainya? Nol. Tapi kita kere sepajan nomor sedi. Ale ni rosak dengan nilai 0 10. Ale ro nilai puasa dengan nilai 0 100. Ale ro nilai haji dengan nilai 0 berapa nih? 1000. Intinya apa Bapak Ibu? Semakin banyak nolnya, aku angka nomor set di riolona, semakin banyak nilainya. Betul tidak? Tapi semakin banyak nolnya, aku dek gaga nomor set di riolona, namo makarung-karung nol na dek gaga nilai na. Nol tambah nol sama dengan? Tambah lagi nol? Tambah lagi nol? Tambah lagi nol? Tambah lagi nol? Kasih maki 1 di depan nah. Banyak nilainya. Agar nomor sedi sempat. Siapa yang bilang nomor 1 itu sholat? Nabi. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama yang diperiksa nanti bukan puasata, bukan hajita, bukan sedekata, tapi yang diperiksa adalah fa in saluhat saluhat sairi amali, maka si sepajatta, maka si manang amalat lenge. Wa in fasadat fasada sairi amali, tapi kalau amal sholat kita rusak, maka rusaklah seluruh amal yang lainnya. Maka yang menentukan selamat dunia dan akhirat kita tergantung bagaimana kita menjaga sholat yang 5 waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, semoga peringatan Isra dan Mi'raj kita pada malam hari ini, Nabilan tadi Pak Lurah, tidak hanya sebagai kegiatan seremonial saja, tetapi insya Allah peringatan Isra dan Mi'raj yang tentunya Bapak Ibu dalam Isra dan Mi'raj kita diingatkan kembali tentang peristiwa Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Insya Allah semakin menjadikan kita Bapak Ibu menjadi pribadi yang tahu diri bahwa kita hidup di dunia ini terikat dengan perintah. Salah satu diantaranya adalah perintah melaksanakan salat 5 waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup tausiah ini dengan bersama-sama kita kembali bersolawat kepada Allah Subhanahu.
bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo Bapak Ibu salawat Jibril ya. Sallallahu sallallahu ala sallallahu ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam salawatullah alaika. Nah, Bapak Ibu, demikian ini yang sempat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian secara singkat. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah datang dari pribadi, namun yang benarnya insya Allah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu hadi ila sabilil mustaqim. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.